Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita orang Islam, yaitu untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang istimewa. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah kajian Majelis Taklim PJM Harapan Jaya yang dirahmati Allah. Untuk pagi hari ini kita masih melanjutkan tema memahami tujuan hidup dengan narasumber kita, yaitu guru kita Bapak Ustaz Basuki Sudarmo. Mari kita buka sama-sama masjid kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus kepada segenap pengurus atau pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya dan Aisyah yang semoga dirahmati Allah, para jamaah, para anggota yang pada kesempatan pagi hari ini turut hadir dalam rangka untuk menjadikan hidup kita ini bernilai dan bermakna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi masih lanjut berkaitan dengan serial manajemen husnul khotimah sampai ke bab yang ketiga, ya. Bab pertamanya adalah memahami visi misi hidup kita. Bab keduanya tentang mengenal peta perjalanan hidup, itu sudah kita selesaikan. Dan pada bulan lalu kita sudah memulai bab tentang memahami tujuan hidup, agar harapannya
dengan kita memahami tujuan hidup, maka insya Allah kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya tentu adalah zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mencoba untuk apa itu tujuan hidup kita, dan ada 3 hal yang menjadi tipologi ya manusia dalam mencari jalan hidupnya. Yang pertama tentu kita berharap menjadi bahagia dunia dan akhirat. Jadi tujuan Bapak Ibu terserah saja, itu urusan Bapak dan Ibu. Tapi yang mengarah kepada agar Bapak Ibu itu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nanti ada orang yang punya tujuan hidupnya itu tidak menentu. Kadang rajin ibadah, kadang juga dunia terus yang diurusi gitu. Ada juga orang yang tujuan hidupnya fokus hanya mencari dunia saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pola tujuan hidup yang tidak menentu. Ini juga bukan tipe kita ya, artinya bukan tipe orang-orang yang beriman. Karena ketika memiliki tujuan hidup yang gak jelas, itu maka kita akan menjadi orang-orang yang terombang-ambing. Hidupnya akan terseok-seok, hidupnya akan mengalami kesulitan, hidupnya banyak kendala dan lain sebagainya. Tujuan tidak menentu itu maksudnya tergantung dari bagaimana hawa nafsunya. Karena yang memandu itu hawa nafsunya. Kalau yang tadi tujuan hidupnya itu adalah agar kita di dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, yang memandu itu adalah iman kita. Yang memandu adalah agama kita. Yang memandu kita adalah hati nurani yang bersih kita itu. Nah, kalau ini yang memandu adalah hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya maka itu tidak menentu. Atau bahasa lainnya itu punya sifat angin-anginan. Tahu Bapak Ibu angin-anginan ya? Kalau lagi rajin ibadah-ibadah, tapi kalau lagi ya hilang begitu. Ini tentu tidak kita harapkan ya. Ada orang yang tipologinya begitu. Kalau lagi punya masalah, nangis sejadi-jadinya, sholatnya pun sampai nangis, ibadahnya rajinnya luar biasa. Doanya serius. Ke masjidnya bisa rajin, tapi nanti begitu masalahnya yang dianggap berat itu selesai, ya selesai juga ke masjidnya, selesai sholat malamnya. Ini yang dimaksud tujuan hidupnya nggak menentu. Padahal kita beribadah itu bukan tergantung kepada kondisi kita. Mendekatkan diri kepada Allah itu dalam keadaan senang juga mendekatkan diri kepada Allah dengan cara syukur. Ketika kita diuji oleh Allah dengan yang kita tidak suka, juga tetap mendekatkan diri kepada Allah, cuma caranya beda. Caranya sabar. Makanya nanti dalam hadis Rasul itu, suatu saat Rasulullah itu bertemu dengan para sahabat di pagi hari. Sempat sholat subuh, Rasul ngecek gimana sih pemahaman sahabat ini. Kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Maka salah seorang sahabat menjawab, asbahna bil imani billah walhamdulillah. Kami pagi hari ini dalam keadaan iman yang baik dan atas segala puji Allah. Terus Rasul nggak begitu saja menerima apa istilahnya jawabannya, dicek lagi. Ma alamatul imani billah, apa indikasi kalau kalian ngaku beriman? Salah seorang sahabat nyeletuk gitu.
Nashkuru ala rakhai. Rasul, kami ini ketika Allah memberi kenikmatan, kami bersyukur, kami daya gunakan dengan baik. Terus sahabat yang lain juga jawab juga. Wa nasbiru alal bala. Kami sabar, wahai Rasul, kalau Allah memberikan ujian. Nah, yang ketiga, sahabat lain menjawab juga. Wa nardo bil qadari. Kami ridho dengan ketetapan Allah. Indikasinya itu 3 nanti ya. Maka Rasulullah itu memberikan stempel kepada orang tadi yang jawab itu, para sahabat. Antumul mu'minuna haqqo. Kalian itu memiliki iman yang kalau bahasanya di Harapan Jaya tok markotok gitu kira-kira ya. Imannya itu mantap. Antumul mu'minuna haqqo. Kalian memiliki iman yang benar-benar iman. Jadi Bapak dan Ibu, mari tujuan kita itu yang mengarah kepada itu, sehingga bagaimana agar kita itu ya nashkuru ala rakhai, nasbiru alal bala, wa nardo bil qadari. Nah, itu kalau orang hidup sudah begitu itu udah nikmat. Nikmat betul. Ngopi ya enak, teh ya seger gitu. Minum air putih ya oke gitu. Jadi udah nggak terlalu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Tidur lesehan juga biasa gitu ya. Makan di angkringan juga ayo gitu. Kalau orang sudah memiliki 3 karakter itu, nah inilah yang nanti tujuannya tentu yang tadi. Tapi kalau orang yang ini tidak demikian ya. Ini dalilnya ya, dalilnya bahwa ada orang yang punya tujuan hidup itu nggak jelas. Apa namanya? Ya ibadahnya juga begitu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rodo ya, tapi tetap kelihatan ya Pak. Tapi terbaca enggak? Enggak terbaca. Oh, yang bener Apa? Jadi backgroundnya hijau ya. Ya. Pokoknya kalau enggak terbaca, yang penting kelihatan, nanti saya baca. Ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan wa anna bihi wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya, ada orang yang, dan di antara manusia ada orang yang menyembah atau mengabdi Allah dengan berada di tepi. Di tepi itu kalau kita dulu waktu di kampung yang hobi main di sungai, mandi di sungai itu, biasanya orang yang bisa berenang itu karena diceburin sama temennya. Dulunya nggak berani, tapi karena ditarik ataupun diceburin ya dengan terpaksa gitu, ya akhirnya bisa berenang juga. Nah, orang yang main di pinggir-pinggir itu rawan ala harfin gitu ya, menyembah Allah dengan berada di tepi. Naik mobil, misalnya ibu maaf nih, naik mobil, dia nggak masuk ke dalam, itu gimana tuh perasaannya tuh? Naik mobil maksudnya di pintu, kakinya sebelah di luar, kakinya sebelah di dalam. Gimana tuh? Ya tentu akan tidak nyaman begitu ya. Berbeda ketika Bapak masuk ke dalam, duduk nyaman tidak gitu. Nah ini orang ada yang di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, kenikmatan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Itu kalau merasa Allah lagi memberikan nikmat, keberkahan, oh ibadah itu baik, sholat rajin gitu-gitu. Angin-anginan tadi ya. Tapi giliran ada ujian yang lain, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berbalik itu ya berputar arah gitu ya.
yang tadinya rajin ke masjid tapi berputar arah kemana nggak tahu, mencari sensasi agar dia bisa menutupi itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Sebetulnya orang ini adalah orang yang setengah-setengah lah bahasa kita ya. Kalau setengah-setengah itu kan nggak enak ya Pak ya. Menjadi hidup kita ini nggak nikmat gitu. Itulah yang dimaksud nanti orang-orang yang dalam hidupnya itu betul-betul apa? Tergantung kondisinya itu. Apa cirinya? Orang-orang yang hidup atau tujuan hidupnya itu nggak menentu. Yang pertama, mudah berputus asa. Jadi kalau kita saksikan, kita lihat ada orang yang mudah berputus asa itu karena memang tujuan hidupnya dia nggak jelas. Baru dapat ujian sedikit aja, mati deh gue gitu. Apalagi bunuh diri gitu-gitu ya. Nah itu ya. Di dalam Al-Quran surah 6 ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, orang ini mudah lupa. Ya. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Seringkali Bapak dan Ibu, orang-orang yang tujuan hidupnya nggak menentu itu seringkali diberikan sesuatu yang menurut anggapan orang lain itu mengejutkan. Tiba-tiba duitnya banyak begitu. Tapi banyaknya itu nggak berkah. Karena itu sebagai istidrat. Istidrat itu apa Bu? Kalau bahasa orang Betawi itu diambulin. Tapi tidak membawa keselamatan buat dia, gitu ya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tapi kesenangan yang dimaksud itu membuat dia lupa dan lalai. Makanya Bapak dan Ibu, kalau orang yang tujuan hidupnya jelas, kenikmatan yang Allah berikan itu menjadikan dia itu adalah yang pasti dia juga bahagia. Yang kedua, menuntun dia untuk menjadi orang-orang yang senantiasa justru sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Kenikmatannya itu dijadikan sarana untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Nah itu penting. Bukan untuk bermaksiat, bukan untuk lalai. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat yang memberikan Allah, tetapi digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah. Bagaimana mungkin tuh? Tapi ada saja orang yang begitu, gitu Bu ya. Ini model orangnya begitu. Ya, jadi salah dalam mensikapi. Makanya dalam hidup ini yang terpenting itu adalah bagaimana kita mensikapi. Ya tadi, kalau diberi nikmat, sikap kita syukur. Kalau diberi ujian yang tidak enak, sikap kita sabar. Begitu, itu sikap yang benar. Kemampuan kita menampilkan sikap kita, itulah yang menjadikan Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa dengan berbagai hal. Dicabut dengan yang mengejutkan. Biasanya ya,
gempa yang luar biasa, sakit yang macam-macam. Jadi dicabutnya itu membuat dia itu menjadi terkaget yang luar biasa. Kalau orang beriman dan bertakwa, Pak, dikasih nikmat yang besar, ya biasa saja. Dikasih nikmat yang ya mungkin menyulitkan, ya biasa juga mensikapinya. Makanya nanti dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah berapa, Bu? Surah 57 ya. Ayatnya kalau tidak salah ayat 22 atau ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Gitu ya. Jadi orang ini adalah agar mereka itu tidak merasa terlalu bersedih ketika diambil sesuatu yang dicintainya, walau tafrahu, tetapi tidak terlalu bergembira, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu ya kalau lagi sedih nangis sejadi-jadinya, tapi kalau lagi senang ya tertawa terbahak-bahak, bukan begitu. Biasa-biasa saja. Bu, kalau melihat orang yang mohon maaf imannya sudah baik, kata Rasul, cirinya sulit melihat dia itu lagi senang apa lagi susah. Orang ini sebenarnya lagi senang apa lagi susah, karena biasa saja. Tapi bagi orang yang ini mudah dilihat. Kalau lagi senang juga kelihatan banget, kalau lagi susah ya udah kemana-mana ngeluh aja kerjaannya, gitu. Mali Bu, kita menjadi orang dalam hal ini yang susah dilihat oleh orang. Kayaknya senang terus gitu. Padahal dia lagi masalahnya itu lagi luar biasa tuh. Tapi di hadapan itu biasa saja. Ya karena dia punya keyakinan bahwa itu ujian dari Allah yang pasti Allah akan menurunkan pertolongannya. Itu hebatnya. Yang kedua, hidupnya penuh dengan keluh kesah, gitu tadi ya. Ngeluh aja kerjaannya. Kesini ngeluh, kesana ngeluh. Ke manusia itu jangan ngeluh, Bu. Sebab kalau ke manusia ngeluh kadang-kadang ya nggak ada solusinya. Kalau ngeluh kepada Allah, minta tolong sama manusia boleh. Jadi ngeluh sama Allah. Makanya Rasulullah pun ngeluhnya sama Allah. Ya kan? Mata Nasrullah, itu kan keluhan Rasul kepada Allah ya. Kapan pertolongan Allah datang? Ya, tapi langsung dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Jadi memang manusia, Pak, Ibu, itu punya sifat ini. Siapapun dia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Tapi ini bukan berarti semuanya ditumpahkan, bukan. Jadi bagaimana upaya kita untuk meminimalisasi keluhan? Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian, itu sebetulnya dia sedang memberikan stimulus yang pada akhirnya nanti sebagai sarana untuk semakin meningkat derajatnya, gitu. Itu surah 70, surah Al-Ma'arij ayat 19. Yang berikutnya ayat 20-nya, idza masahu syarru jazua. Nah itu tadi, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ngeluh aja kerjaannya. Itu. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita senantiasa ngeluh itu boleh, ya Bu ya. Tapi yang wajar. Yang wajar. Ya manusia itu memang punya sifat itu. Dan gak mungkin ditutupi dan gak mungkin dihilangkan. Sebab nanti kalau ada manusia yang gak ngeluh, itu bukan manusia juga. Tapi ngeluh yang betul-betul memang ini diperlukan, gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga, hidup penuh dengan penyesalan. Nyesel aja kerjaannya. Berbuat baik nyesel, berbuat jahat juga nyesel. Karena apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianmu sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nunggu sedekahnya kapan, Bu? Kalau udah mau mati baru mau sedekah. Baru ketika fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, baru dia punya pikiran faas sedekah. Baru berpikiran sedekah. Dulu waktu hidup di dunia itu luar biasa, tapi nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya memang, Bu, pesan Allah agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu, agar kita tidak menyesal gitu. Kalau bapak ibu kita semua ini punya harta, itu memang disarankan oleh Allah diberikan kepada ahli waris kita itu bukan dalam bentuk waris. Bukan dalam bentuk waris. Tapi dikasih saat kita masih sehat. Sebab kalau waris itu nanti apa jadinya? Bisa jadi rebutan. Iya, kalau keturunan kita tahu agama, kalau tidak pada ribut gara-gara apa? Harta. Tapi begitu orang tuanya sudah mungkin nggak ada, semuanya sudah selesai tuh urusan dunia yang berkaitan dengan hak-hak dia. Ya, kalau kita punya itu kalau bisa bagi sebelum itu tadi. Ya kamu sono, itu begitu. Itu saran dari Al-Quran agar kita tidak menyesal. Ya, makanya nanti ternyata kalau begitu memang ibadah yang paling luar biasa itu fa'as-soddaqo. Karena ibadah itu paling singkat. Itu kalau punya memang ya. Jadi kalau sholat itu kan mesti harus cari mukena, nyari waktu dulu dan lain sebagainya. Apalagi haji ya. Nunggu berapa tahun sekarang ini kalau mau ibu pergi haji. Di Jakarta itu konon sudah 20 tahun atau 15 tahun paling cepat ya. Udah 20 tahun. Udah gitu mau dinaikin lagi dia lagi pada ribut. Gitu ya. Hah? Luar biasa ya. Hebat gitu ya. Nah begitu. Nah, fa'as-soddaqo, maka disodakokan. Wa akum minas sholihin, dan dia baru berpikir berbuat amal soleh kapan? Ketika dia sudah tidak punya kesempatan. Mari Bapak dan Ibu, kalaulah mau menyesal itu hari ini, ketika kita masih sehat. Jangan sampai menyesal tapi sudah nggak ada artinya. Kapan? Ketika orang itu sudah sekaratul maut, udah nggak ada artinya tuh menyesal. Yang keempat, hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikannya sesat, membiarkannya sesat? Maka apa kamu tidak mengambil pelajaran? Bapak dan Ibu, ayat ini menggambarkan kepada orang tersebut bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, hawa itu artinya sesuatu yang membuat manusia itu terbenam. Itu hawa. Makanya udara ini yang sepoi-sepoi ini hawa. Hawa itu membuat manusia itu terbenam, membuat manusia itu lalai.
Saya ingat betul ketika waktu di kampung nyangkul itu, kira-kira mulainya kan jam 7, nanti biasanya mulai jam 9, mataharinya udah mulai agak panas, tapi anginnya masih sepoi-sepoi gitu di bawah pohon, sambil nunggu kiriman gitu dari rumah, itu nggak dikirim-kirim, itu leyeh-leyeh. Bapak tahu leyeh-leyeh ya? Nyandar di sebuah pohon, itu anginnya begitu, itu melalekan, bisa-bisa kalau nggak dikirim betulan bisa tidur sampai zuhur. Karena saking asiknya. Nah, hawa itu begitu. Hawa itu membuat manusia itu menjadi terlena. Menjadi lupa. Kalau nafsu itu bagus. Nafsu itu kan artinya apa, Bu? Nafsu. Pendorong. Ya, keinginan. Ya. Jadi keinginan itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Kalau dorongannya buruk, itu namanya hawa. Maka ditambahin hawa nafsu. Artinya dorongannya itu menjadi manusia itu terbenam. Terbenam ya. Tapi kalau yang, makanya nanti dalam Al-Quran itu kan hawa nafsu. Nafsu itu kan ada 4 kriterianya, ciri nafsu itu. Yang paling bagus namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, memutuskan sesuatu itu dengan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah apa itu? Ya? Surah? Ayo, Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada nafsul mutmainnah. Yang itu adalah mengarahkan orang, mendorong orang untuk memiliki semangat, ghirah. Ya seperti sekarang ini, Bapak Ibu pergi ke sini itu butuh namanya dorongan nafsu, tapi namanya ghirah. Kalau dorongannya baik itu namanya ghirah, kalau dorongannya buruk namanya syahwat. Seringkali disebut itu ya. Syahwat itu adalah keinginan yang menggebu, yang sulit dikendalikan. Tapi kalau ghirah, semangat, tetapi semangat untuk menuju kebaikan. Seperti hari ini kita ini, itu memiliki ghirah untuk menuntut ilmu. Nah, yang mengiringinya itu namanya nafsul mutmainnah. Makanya kalau ada ibu namanya mutmainnah tapi galau, suka gampang galau, bingungan, itu diganti namanya, nggak cocok. Kalau mutmainnah itu mestinya ibunya tenang, memutuskan sesuatu tenang. Yang kedua, itu namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu artinya nafsu yang nyeselan. Berbuat baik nyesel, berbuat jahat juga nyesel. Nah itu nafsul lawamah, itu ya. Yang ketiga, itu nanti ada namanya nafsu amarah. Wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu, begitu ya. Surah 12 ayat yang ke 50 berapa tuh? 53 ya. Dan tentu manusia itu memang tidak dibiarkan begitu saja, dalam pengertian dia tetap memiliki sesuatu yang sifatnya dorongan buruk juga. Tetapi apa? Inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Itu nafsu mutmainnah. Yang keempat, itu disebutnya oleh Al-Quran namanya nafsu zakiyah. Nafsu yang suci. Itu dalam surah Al-Kahfi ya. Nafsu zakiyah itu artinya nafsu yang suci, yang bersih, yang ini memang masih ya nafsunya anak kecil itu loh. Yang belum mendapatkan taklif ya. Belum ya, dia memang belum memiliki tanggung jawab. Itu namanya nafsu zakiyah, nafsu yang suci. Itulah 4 nafsu. Nah, kita ini nafsu zakiyahnya udah lewat. Mudah-mudahan kita memiliki nafsu mutmainnah, ya, bukan ini hawa, ya, nafsu amarah atau nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu juga tidak baik karena itu di tengah-tengah ya. Yang berikutnya yang kelima, apa itu? Perilakunya seperti binatang. Biasanya ya. Apa ciri binatang, Pak? Ciri binatang itu apa? Enggak, yang paling prinsip binatang itu punya sifat apa?
Rakus itu. Coba deh semut itu ya, semut kecil badannya, tapi seringkali membawa makanan yang lebih besar dari badannya. Itu bukan dimakan, tapi nanti dikumpulin begitu. Ciri binatang yang kedua apa, Pak? Ya, jadi melakukan sesuatu itu tentu dorongannya itu nafsu, bukan imannya begitu. Ciri nafsu yang ketiga, dia nggak kenal mana miliknya, mana milik tuannya, mana milik orang lain. Itu nggak tahu. Yang penting ya pokoknya embat saja gitu ya. Makanya nanti dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir, ya maaf, orang yang tidak beriman, yang hidupnya nggak jelas tadi, bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Mohon maaf, makannya binatang ya kayak gitu, rakus dan lain sebagainya. Nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram, pokoknya yang penting enak gitu ya. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari Pak, kita tidak seperti binatang. Ya, tapi memang ini sekali lagi hari ini kita diberikan pendidikan itu tadi ya. Tapi anehnya hari ini Pak, penyakit-penyakit itu yang dekat dengan manusia itu penyakit-penyakit yang dari binatang ya Pak ya. Apa sebetulnya? Itu ayat-ayat Allah loh Pak. Enggak, misalnya apa? Penyakit demam berdarah dari binatang. Apalagi? Termasuk kemarin yang baru-baru ini, apa namanya? Corona itu juga konon dari binatang kan? Itu katanya kan dari kampret. Ibu tahu kampret kan? Kampret itu ya kayak gitu ya. Banyak ya. Terus apa lagi? Tomcat, macam-macam. Hampir semuanya dari binatang. Gitu. Hampir dari binatang. Allah sebetulnya sedang menguji kita. Sedang menguji kita. Karena apa? Dulu kan katanya gini Pak. Mohon maaf. Karena hebatnya manusia, padahal teknologi itu belum begitu hebat ya. Tapi manusia sudah bisa merubah binatang menjadi manusia. Dulu, mohon maaf, burung beo-nya Pak Harto itu bisa mengucapkan Assalamualaikum Pak Presiden itu. Karena diajari begitu hebatnya. Apalagi, kalau Bapak pergi ke Ancol itu, lumba-lumba itu bisa apa itu? Ngitung, main bola, gajah bisa main bola. Di Waikambas sana ya. Lampung. Rumahnya siapa ini? Pak Firdaus ya. Nah, itu yang fenomenal. Nah, yang fenomenal itu yang keliling rumah ibu itu, yang berubah nama menjadi Saringin itu. Wah, itu kan binatang yang paling sulit diatur itu Bu, paling sulit. Tapi bisa oleh tangan manusia. Untuk apa? Nyari duit. Jadi yang nyari duit itu monyetnya, ya kan? Suruh bawa payung, naik apa itu, motor, apalagi. Oh hebat. Itu ya macam-macam ya. Tapi yang duitnya dikasih ya, yang membawa itu. Nah Allah hari ini mengingatkan melalui binatang itu. Ternyata hari ini berubah Pak. Mohon maaf, berubah. Sekarang justru malah manusia seperti binatang. Mohon maaf nih. Makannya kayak binatang, pakaiannya kayak binatang. Ya pakaian adiknya dipakai, itu kan kayak binatang jadinya. Lepet itu ya. Pakaian belum jadi dipenjahit udah keburu diambil. Ya akhirnya nggak tahu kemana itu ya. Gitu. Bergaulnya kayak binatang. Coba lihat tuh di gedung DPR kan begitu. Ribut. Yang baru-baru ini juga maaf. Itu sifat binatang betul. Gara-gara sesuatu main tembak saja.
Iblis Pak, yang sejahat itu nggak pernah nembak iblis lainnya. Nggak pernah. Binatang memakan binatang yang lain itu jarang. Tapi manusia menghilangkan nyawa manusia itu. Makanya sekarang diingatkan oleh Allah. Diingatkannya apa? Ya penyakit macam-macam tuh. Flu burung. Apalagi flu babi. Sebentar lagi mungkin flu kadal kali ya. Kalau manusia sudah diingatkan berkali-kali tapi nggak kembali ke jalan yang benar, mohon maaf, itu perilakunya seperti binatang ini. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Ya kita ini manusia tentunya. Ibu bapak, yang terakhir adalah tujuan hidup yang mencari dunia saja. Makanya orang yang tujuan hidup mencari dunia saja, ini doanya Bu. Nah nanti kita jangan ikut-ikutan. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tidaklah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Ini ada orang doa begitu. Yang penting di dunia senang, yang penting di dunianya gembira, yang penting di dunia bahagia. Apakah itu halal atau haram bagi dia nggak penting, tapi yang penting bahagia. Ini ada orang yang doanya begitu. Yang penting dunianya, soal akhirat nggak jelas kata dia. Kan orang mati itu udah selesai persoalan begitu. Jadi mati itu menandakan akhir kehidupan. Tapi orang beriman, mati adalah, wafat itu adalah awal kehidupan. Nah oleh sebab itu, kalau orang beriman doanya apa Pak? Yang ayat berikutnya kan, kalau ayat surah 2 ayat 200 kan ini doanya, tapi orang beriman itu doanya ayat berikutnya, yaitu ayat yang 201-nya ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Yang insya Allah ini sudah kita hafalkan setiap hari. Apa cirinya? Hidupnya merasa tertindas. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimin anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullah wasi'atan wa tuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri atau di Mekah. Para malaikat berkata, bukankah kamu, bukanlah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Mari Pak, kita jangan suka dibenturkan kepada dinding tembok kejumudan. Maaf, kita nggak usah terlalu baper dalam pengertian seringkali manusia itu merasa tertindas. Baru nggak ditegur oleh satu orang aja itu rasanya sedunia udah nggak negur semua gitu. Biasa aja. Ya. Sudah orang yang karena apa? Ya, misalnya ada 5 orang, 10 orang, 1 orang saja yang itu udah merasa kita aniaya begitu. Biasa aja. Ya, artinya kenapa? Mari kita jangan terlalu, ternyata Al-Quran mengajarkan kepada kita nggak boleh terlalu baper, apa-apa dibawa ke perasaan. Sehingga Pak, terus merasa tertindas. Kalau sudah merasa tertindas Pak, ingat, potensi manusia itu udah nggak akan muncul. Karena apa? Sudah terganggu hidupnya. Ibadahnya mesti terganggu, potensinya mesti akan terganggu. Udah kita enjoy aja, kita santai aja. Ya. Karena apa? Masih banyak orang yang kita. Jadi jangan ngambekan lah, biasa saja. Dan itu dari sisi fisik juga nggak bagus juga kan? Apalagi dari psikis itu tadi. Potensi kita menjadi redup itu gara-gara itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidupnya dalam kelalaian. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mari Bapak dan Ibu, yang membuat kita lalai itu sebetulnya apa, Pak? Yang membuat kita lalai itu apa? Ya? Yang membuat manusia lalai itu yang pertama itu biasanya karena waktu luang. Apa? Waktu luang. Terus yang kedua itu biasanya karena apa? Ya hawa nafsu, lagi-lagi hawa nafsu. Karena nanti hawa nafsu memiliki tipologi yang begitu luar biasa. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jadi cara hawa nafsu itu melalaikan manusia itu dengan 3 cara menurut ayat ini. Yang pertama perlu dicatat ialah ghafala, man aghfalna, ya, yaitu disebut dengan di sini adalah apa? Manusia itu dibuat lalai. Jadi potensinya itu betul-betul diarahkan kepada sesuatu yang pada akhirnya hilang sebetulnya, ya. Ighfalna qalba, ya. Ighfalul qalbi, ya. Itu pertama. Cara hawa nafsu itu ighfalul qalbi, membuat kita lalai. Lalai tentu adalah berkaitan dengan kita kepada Allah. Yang kedua, wattaba'ul hawa, ngikuti hawa nafsunya. Jadi semuanya itu menjadi pak turut, apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya ikuti. Kalau kata hawa nafsunya, tembak. Bu, lebih berbahaya setan apa hawa nafsu menurut Al-Quran? Ternyata hawa nafsu. Ternyata yang suruh menembak itu setan nggak pernah nyuruh. Yang nyuruh menembak itu hawa nafsu. Jadi justru sesuatu yang keji, sesuatu yang biadab itu justru malah perintah dari hawa nafsu. Dan ingat Bapak Ibu, hawa nafsu dalam Al-Quran itu ketika menjerumuskan manusia itu tanpa kompromis. Apa maksudnya? Nggak pakai kompromi. Kalau maunya itu, ya itu harus didapati. Itu tipe hawa nafsu. Itu mesti hawa nafsu tuh. Kalau orang bilang, saya pokoknya harus korupsi 1 miliar. Sebelum dapat 1 miliar, orang itu terus merengek-rengek agar dapat 1 miliar. Persis maaf nih, seperti anak kecil yang minta jajanan kepada ibunya, menangis sejadi-jadinya, bila perlu anak itu nangis guling-guling. Sebelum itu dikasih, maka anak itu masih nangis. Itu hawa nafsu tuh. Yang hebat itu cirinya hawa nafsu, Bu, begitu dikasih, apa yang terjadi? Bahagia, tapi cuma sebentar. Apa yang terjadi? Menginginkan lebih dari itu. Misalnya, anak itu jajan, udah dikasih 1.500 atau 2.000, nangis, wah dikasih nih. Besok nangis lagi tuh kalau ada tukang jajanan. Besok dikasih 2.000, menang nggak? Nggak. Naik dari itu. Makanya koruptor di mana-mana itu dia nggak pernah akan berhenti. Berhasil korupsi 1 juta, 2 juta. Berhasil 1 miliar. Berhasil terus sampai kapan? Ujungnya ini. Wa kana amruhu furuto. Sampai betul-betul dia itu hancur dan orang lain hancur. Ketangkep baru tuh. Tapi kapok dia? Enggak ada kapok. Itu enak sih katanya. Itu hawa nafsu ya, Bu, cirinya ya. Tanpa kompromitis, ketika minta mesti harus dituruti. Tapi kalau setan beda. Kalau setan itu khutuwat,
Makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau setan menggoda manusia, khutuwat ada stepnya, ada langkahnya. Pertama, setan menggoda manusia itu agar melaksanakan dosa besar. Apa itu? Syirik. Suruh berbuat musyrik dulu. Karena apa? Setan tahu betul kalau orang berbuat musyrik tidak diampuni oleh Allah. Nggak berhasil, turun. Ya udah, berbuat musyrik, kamu nggak apa-apalah. Suruh ngapain? Berbuat dosa besar. Dosa besar apa? Maaf, berzina, korupsi, membunuh, itu dosa besar. Dosa besar nggak berhasil juga. Apa yang dilakukan setan? Suruh meninggalkan yang wajib. Udahlah, nggak apa-apa. Nanti kalaulah kamu masuk neraka kan banyak artis di sana. Mungkin ada orang punya cita-cita masuk neraka agar ketemu artis katanya. Gitu. Gendeng gua. Gitu. Suruh meninggalkan yang wajib nggak bisa juga. Ya sudah, tinggalkan yang sunnah. Sunnah ini, apalagi sekarang prinsipnya apa Bu? Kalau sunnah itu apa Bu yang dulu pernah kita belajar? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa-apa, bukan. Yang namanya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal rugi dan kehilangan nilai, gitu Bu. Kalau nggak berhasil juga tinggalkan sunnah, apa yang dilakukan oleh setan? Yang makruh, yang makruh juga nggak berhasil, yang mubah, terus yang mubah juga nggak berhasil, disuruh menunda taubat, nggak boleh taubat. Jadi salah satu hebatnya setan itu tanpa ada lelah terus menggoda manusia. Apa dikira kalau bapak misalnya udah berhasil datang ke sini terus nggak digoda oleh setan? Digoda. Iya, gitu Pak. Baik, saya singkat aja karena penghidupannya sempit, ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maaf, nyesek hidupnya itu. Nyeseknya itu maaf Pak, bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena nggak bersyukur kepada Allah. Serba kurang terus. Hidupnya sumpek dan sempit, padahal serba punya. Yang repot nanti, di yaumil akhir dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang keempat, dibangkitkan dalam keadaan buta nanti di yaumil akhir. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghiburkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Mudah-mudahan kita nggak dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang terakhir, bahwa akan dilupakan oleh Allah di yaumil akhir nanti. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kami melupakannya. Itu sangatlah tragis. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu tentu bahagia dunia dan akhirat. Jangan sampai kita memiliki tujuan hanya dunia saja. Jangan sampai juga kita hanya memiliki tujuan yang nggak menentu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tertindas, yang hina. Tentu kita akan menjadi orang-orang yang mulia, bahagia, tentu sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.